teman-teman. Di sini kami menampilkan sebuah cerita Raka dan si kapsul ajaib dengan karakter utama Raka, anak usia 7 tahun yang sedang menjalani kemoterapi. Cerdas, imajinatif, dan sedikit cemas. Si kapsul ajaib, karakter animasi lucu berbentuk kapsul berwarna cerah, bercahaya, bisa bicara, dan menjadi teman Raka selama perawatan. Nurse Lala, perawat yang sabar dan penuh kasih, menjelaskan proses kemoterapi dengan bahasa anak-anak. Monster kecil, simbol dari sel kanker, digambarkan lucu agar tidak menakutkan. Di ruang kemoterapi, di sebuah ruangan yang tenang, Raka duduk di kursi empuk berwarna biru laut. Di lengannya terpasang selang kecil yang terhubung ke infus transparan, menggantung dari tiang logam tinggi di sekelilingnya. Alat-alat medis berdiri berjaga, monitor detak jantung yang berbunyi lembut, pompa infus digital yang berkedip pelan, dan alat pengukur tekanan darah yang melingkar di lengannya seperti pelindung satria. Muncul si kapsul ajaib. Si kapsul muncul dari tas Raka, memperkenalkan diri sebagai teman pemberani. Kapsul ajaib. Hai Raka, aku si kapsul ajaib, teman pemberanimu. Raka, wah, kamu bisa berbicara. Kapsul ajaib tersenyum. Di sebuah ruangan yang tenang, Raka duduk di kursi empuk berwarna biru laut. Cahaya kecil muncul dari balik tiang infus. Muncul kapsul ajaib yang bercahaya. Kapsul ajaib berbisik lembut. Raka, aku ingin bercerita tentang seorang anak pendekar. Ia tinggal di sebuah negeri yang damai. Sampai suatu hari, langitnya berubah kelabu. Awan gelap menyelimuti. Raka bertanya, kenapa? Kapsul ajaib. Karena datanglah monster bayangan. Ia tak terlihat, tapi terasa. Ia menyusup ke dalam tubuh, mencuri tenaga, dan menanamkan rasa takut menyelimuti pendekar kecil. Pendekar tampak lemas. Raka, apa pendekar melawannya? Pendekar duduk sendiri di bawah langit gelap. Cahaya kecil muncul dari dalam dadanya. Pendekar membuka mata perlahan. Kapsul ajaib menjawab, awalnya tidak. Ia hanya bisa diam, bingung, dan lelah. Tapi suatu malam, saat langit paling gelap, ia mendengar suara kecil dari dalam dirinya. Kamu belum selesai. Raka menoleh. Suara siapa? Kapsul ajaib tersenyum. Suara harapan. Kapsul ajaib. Sejak saat itu, pendekar mulai melawan. Bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian. Ia menerima ramuan dari para tabib. Ia duduk di kursi pertempuran dan membiarkan cahaya masuk ke tubuhnya. Seperti kamu sekarang. Raka menatap infus. Apa monster itu pergi? Kapsul ajaib. Kadang datang lagi, tapi pendekar tak pernah sendirian. Ia punya cahaya, ia punya cerita. Dan setiap kali ia merasa lemah, ia mengingat, aku adalah pendekar, aku tidak menyerah. Raka tersenyum tipis, wajahnya yang mulai berbinar. Raka, wow, dia sangat pemberani. Apakah dia menang? Kapsul ajaib menjawab hangat. Dia tidak selalu menang, tetapi dia selalu semangat dan berkata, aku siap bertahan. Raka menatap infus yang menetes perlahan. Cahaya dari infus tampak lebih terang. Kapsul ajaib berucap lembut. Dan hari ini, pendekar itu adalah kamu Raka. Ia mengajak Raka masuk ke dunia imajinasi. Kapsul ajaib, tubuhmu seperti kerajaan. Dan kita harus melawan monster kecil yang nakal. Perjalanan ke dalam tubuh. Raka dan si kapsul naik pesawat mini dan masuk ke tubuh Raka. Mereka melihat monster kecil sel kanker yang membuat tubuh lemas. Si kapsul menembakkan cahaya penyembuh, simbol kemoterapi yang membuat monster mengecil. Raka berkata, aku masih takut jarum suntik. Si kapsul menjawab, tak apa takut, tapi kamu tetap berani karena kamu mau melawan monster itu. Raka tersenyum, siap menjalani kemoterapi. Nurse Lala menyemangati, kamu hebat Raka. Si kapsul pasti bangga. Narasi penutup, setiap anak punya keberanian di dalam dirinya. Yuk, jadi pahlawan untuk tubuh kita. Kesimpulan, video ini menampilkan Raka, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, yang duduk sambil menggambar kisah petualangannya bersama si kapsul ajaib. Di sekitarnya terlihat monster-monster kecil yang sudah mengecil. Dan si kapsul tersenyum bangga, nuansanya penuh harapan dan keberanian. Memberikan pesan bahwa dengan imajinasi dan keberanian, tantangan
bisa dihadapi dan diatasi.